5. Ipan. Kalau saya yang baik. Assalamualaikum. Gambar. Nah, gitu dong. Yang beda. Ya. Halo. Pak Tuan. Ya, langsung ya. Cuma paling beda. Ini masih memberikan kita semua kesehatan, kesempatan, umur panjang sehingga kita dapat ini diberkati oleh Allah SWT. Selanjutnya, salawat dan salam bersama kita sanjungkan oleh junjungan Allah Nabi Muhammad yang kami hormati Bapak Bupati Nagan Raya, Bapak Kapolres pada kesempatan ini. Bapak Bupati yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa kami ini adalah dari Komisi B, Pak. Komisi B yang membidangi, yang mana kami diperintahkan oleh pimpinan untuk meninjau. Kehadiran kami di sini adalah untuk melihat di lapangan dan kami ingin melihat persoalan pipa itu, bahwa dengan berbagai laporan yang masuk pada kami, ini persoalannya Kerajaan Betu Benggala, Kerajaan Senagan, dan Kerajaan Senaam. Atau muncul persoalan nama lain, yaitu bukan suatu persoalan yang begitu penting untuk kita bahas. Seperti kita pahami, ini terus berkembang yang tidak secara sepihak dan tidak secara menyeluruh di. Ya. Setelah itu perusahaan juga perlu dipertahankan. Assalamualaikum. Di daerah juga kita melihat persoalan seperti itu. Pak Bupati, saya kira demikian pengantar dari kami untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi dan keadaan yang ada di Nagan Raya. Karena isu ini kita melihat sudah go internasional, artinya sudah terlalu meluas. Yang seharusnya masalah ini bisa kita selesaikan jauh-jauh hari. Dan saya juga tahu bahwasanya isu ini sudah mungkin hampir 10 tahun lah bisa dikatakan. Tapi apa yang pasti, masuk dan kedatangan kami ke sini adalah untuk menyelesaikan secara komprehensif, artinya tidak ada yang dirugikan. Jangan ada yang artinya tidak merugikan mana-mana pihak. Karena kita juga melihat ada beberapa organisasi ataupun yayasan yang selama ini telah memeta-metakan lokasi ini yang kita dengar. Artinya dan pihak-pihak isu-isu internasional. Jadi pada hari ini kami terus terang, komitmen kami adalah dari Komisi B DPR Aceh ingin masalah ini kalau bisa dituntaskan dengan segera. Komisi B daerah kami dengan secara cepatnya dan isu menjadi isu nasional internasional. Kami menyadari bahwa kami berikan masukan. Yang pertama sekali, wilayah Nagan Raya ini hidup kami ada data yang sebenarnya. Berapa rawa tripa yang disebutkan 60.000 hektar itu tidak ada sama kami satu SK yang sifatnya undang-undang maupun pegangan kami yang benar-benar bahwa rawa tripa itu 60.000 hektar umpamanya. Ini belum punya kami. Siapakah? Apakah peraturan pemerintah ataukah umpamanya undang-undang menetapkan wilayah kami sampai ke dia umpamanya. Ini belum ada yang kejelasan. Di mana titik awal, di mana titik akhir, kami juga nggak jelas. Yang kedua, kemarin sungguh panas dibicarakan masalah perusahaan KA. Kami pada prinsipnya awal Bupati memang pernah memberikan izin awal kepada perusahaan KA.
setelah masukan dan pertimbangan lebih kurang 1 tahun, kami sudah membatalkan izin tersebut. Dalam hal ini Bupati. Jadi namun demikian kami juga nggak tahu bagaimana prosesnya dengan berbagai macam upaya mereka punya izin. Akhirnya mereka punya izin. Sehingga mereka melaksanakan kegiatannya di lapangan. Pada komprehensif seperti yang Indah kata tadi, kami sungguh senang dan kami menganggap jangan masyarakat saya salut hormat pada Anda. Tetapi kalau hanya mau taati mau sibukkan kami ini saya hanya sebentar sini. Tapi saya nggak mau, sekalipun nggak mau saya. Tapi kalau ada dampak dari rawat ripa, suntikan uang internasional segala macam, ada dampak. Terbantunya masyarakat miskin 200 orang. Terbantunya masyarakat miskin untuk sekolah 200 orang. Ayo sama-sama. Tapi kalau tidak, saya kira cobalah mentimbangkan. Berikutnya, untuk perusahaan memang sampai dengan detik ini yang ada baru action berbuat hanya SPS. Walaupun istilah Pak Farhan baru kemarin, tapi sudah. Siswa sekolah bidan sudah 8 orang sudah mulai pendidikan di Banda Aceh, sedang ospek mereka. Tanggal 7, 40 orang dididik muntir ke Medan, sudah ada nama, sudah kita kontak, sudah pengiriman kami sudah. Sementara untuk plasma 800 hektar tahap pertama lagi diproses di bagian hukum masalah tanahnya, jangan sampai silang sengketa nanti di belakang hari. Jangan sampai nanti mulai sudah ada penjual, sudah ada pemiliknya. Itu sedang proses, mudah-mudahan. Insya Allah kami tekad bahwa itu sebagai langkah awal. Untuk perusahaan lain belum. Barangkali Bapak-Bapak Dedisbun, Bapak DPR dengan kebersamaan kita dorong untuk arah itu agar masyarakat bisa menikmati. Kalau tidak udah habis kesempatan masyarakat untuk masa depan. Sayang, anak menantu kita susah sayang dalam tempat ini. Jadi sekali lagi, saya fokuskan masalah rawat ripa. Kami atas nama jajaran pemerintah daerah, DPR dengan Musbida, mendukung konsep-konsep nasional, mendukung konsep-konsep provinsi. Tetapi sekali lagi, dampak untuk daerah tidak pernah diabaikan. Kami menghormati provinsi. Izin yang diberikan oleh provinsi kami menghormati dan menghargai. Kami tidak mau merongrong bahwa izin di provinsi itu prematurkah segala macam, kami tidak mau merongrong. Kami sadar Kabupaten Nagaraya adalah di bawah Provinsi Aceh. Kalau ada sesuatu kami bisa mengkomunikasi secara baik, tapi kepada kami disuruh teken A, B, C, D, kami tidak akan merongrong provinsi. Tekad kami tetap membackup provinsi. Kalau ada sesuatu ingin dibicarakan ke lapangan seperti hari ini, kami alhamdulillah, kenapa tidak demi kebaikan. Tetapi kalau ada kepentingan seseorang, di balik itu benar seseorang menyebabkan daerah kami menjadi daerah objek, kami nggak mau. Sekali lagi kami nggak mau. Jadi sekarang ini yang saya sampaikan kepada Bapak semuanya, kalau ada diskusi silakan. Teman-teman dari LSM silakan. Tapi berpikir secara bilang Adinda Pakar tadi, tidak sepotong-sepotong. Tidak menghargai monyet memberikan susu, masyarakat kami minum air keruh. Tidak dengan menerima uang internasional dengan iming-iming nama triliun rupiah, untuk Nagaraya tidak terkiri uang 1 miliar rupiah. Kami juga itu tidak mau. So, sekali lagi, Nagaraya adalah bahagian negara Indonesia, Nagaraya adalah bagian provinsi Aceh, tetapi Nagaraya ini adalah pusaka Allah kepada leluhur kami, selayaknya begitu. Tapi kami menerima kedatangan investor, menerima, tetapi hendaknya disikapi. Makanya ada kalimat saya, mohon maaf kalau terlalu investor di sini menjajah kami, suatu saat mereka kami tidak sanggup kami pagar. Tidak istilah Pak dan tidak sanggup pagar. Iya, tidak sanggup pagar Pak. Iya, minimal kami tidak sanggup pagar. Kita lihat Sumatera Utara, hari ini sana kemari ribut semuanya. Tetapi kalau kebersamaan, insya Allah Pak, insya Allah. Jadi saya kira ini yang kalimat saya sekali lagi. Kalau umpamanya ke lapangan, kami insya Allah akan mencoba memfasilitasi. Dan sekali lagi, kalau nanti habis di lapangan kita diskusi lagi, kami juga siap. Karena kemarin sudah turun tim semuanya. Jadi sudah hampir matang, kelihatannya mudah kembali. Hampir masak, mudah kembali. Jadi ini, ya semoga kali ini dengan kehadiran Komisi B, saya kira perwujudan daripada rakyat tidak ada lah
persoalan lagi yang bulak balik lagi dan sebagainya. Semoga ini ada hikmahnya kita semuanya. Tapi rawat Tripa yang saya tahu lewat bandara, bukan di sana. Itu dari kecil saya, namanya Lato Kepala Gajah. Nah itu kita hukum dulu. Itu asli rawat Tripa. Itu banyak pejabat punya tanah. Pak Patah pun ada kadang. Saya pun ada kadang. Nanti diperiksa dulu, kan takut kan? Diperiksa dulu nanti siapa yang ada. Nah, tapi perusahaan Nagan Raya tidak boleh kita biarin. HGU harus diukur balik. Berapa hak dia? Dan plasma harus ada untuk masyarakat. Wajib. Kalau nggak ada angkat kaki, nggak boleh lagi. Bukan tanah dia sini. Bukan tanah mak dia di sini, nggak ada. Selama jadi negara 10 tahun, baru ini belum ada plasma untuk masyarakat. Dulu nggak ada. Makan dulu semua. Dan jalan harus dibikin. Fasilitas umum harus dibantu oleh perusahaan. Jangan sekolah pun mau dibangun di Haliur nggak boleh. Sekolah nggak boleh. Ada orang meninggal, contohnya di desa Pucuk Sinam sana, Kuala Semayang, nggak boleh tanam itu. Itu Kak, nggak boleh tanam. Harus ada izin dia dulu. Kuburan pun nggak ada. Rumah khusus kayak di Malaysia. Ada rumah lebih kurang 100 biji 1 hektar tanah. Itu orang lahir di situ. Perusahaan tidak boleh dibiarin. Tapi masalah harga lawan Tripa tidak boleh jatuh. Tapi harus ada plasma dan harus ada pendidikan dari bidang. Jadi baru ini ada Pak Bupati. Kalian mau pegang Pak Bupati. Mungkin peluru, bidang ada peluru. Tiap ini baru SP1 dan perusahaan yang ada PKS harus tampung punya masyarakat, jangan busuk sawit masyarakat, dan sawit pun murah. Anak mau buka high table lebih shopping nya kami ada masyarakat high table 6 triliun yang ada tampung cuma pajak bejuri 1 PKS. Lain nggak ada, nggak mau. Itu harus buat juga, MOU juga, sama Bupati dan saya. Dan HGO harus ukur semua. Dan plasma tiap perusahaan harus ada plasma untuk masyarakat. Kalau nggak jangan lagi. Dan LSM pun saya mau panggil juga ke DPR. Semua yang ada LSM apa namanya di sini macam-macam nama. Jangan adu domba masyarakat. Dan masyarakat diterima di Semayang nggak pernah datang ke saya, nggak ribut. Dan apa tujuan LSM? Ya, kalau baik kita dukung, kalau nggak baik berangkat kaki. Dan harus diperiksa dulu, ada izin apa tidak? Baik kamu buatnya. Kalau izin riu, nanggung tak riu loh, itu harus tangkap itu, agak boleh. Ya, jangan tangkap saya dulu. Ini pengacau juga. Pak Bupati, yang pengacau dia, apa yang kamu dulu? Mau belajar kayak gini itu kayak macam tuh biasa dengan gono. Cari yang enak-enak lah. Nggak usah suruh masyarakat saya dilakukan. Nagan aman, nggak ada pernah kejadian apa-apa. Tapi masalah perusahaan harus diukur balik itu. Kalau 5.000 tetap 5.000 nggak boleh. Dan 5.000 berapa untuk plasma? Salah Pak, banyak kesalahan perusahaan di negara. Terus menyerobot anak orang. Banyak. Saya nggak bantu perusahaan. Tapi masalah rawat Tripa itu terserah. Tapi saya kesaran, ya lebih kurang saya mohon maaf Bang ini ngomongnya. Saya ditelepon dari Polda, apa yang terjadi di rawat Tripa? Rawat Tripa saya tanya, nggak ada di sini rawat Tripa. Baik itu surat yang putusan ataupun keputusan apapun nggak ada namanya yang menyebutkan di Nagan ini ada rawat Tripa. Maka saya pun waktu ditanya dari Polda tidak ada, di sini rawat Tripa. Mungkin yang dimaksud adalah Senaam ya. Senaan dan sekitarnya.
Saya cari di Google pun nggak ada. Inilah yang menjadi kendala kita ini, atau mungkin kita yang kolot yang ada di sini ini tidak tahu perkembangan. Ya, tapi saya yakin orang-orang tua kami di sini pun mungkin kalau ditanya ada rawat riwa pun nggak bakal bisa jawab. Ya. Jadi berkaitan dengan hal tersebut, ya, proses ataupun katakanlah dengan saat ini sedang terjadi proses masalah Kuara Pipa ini, memang kami hanya monitor saja di sini. Proses adalah di Banda sampai ke Jakarta, yang saya tahu begitu. Memang ada keputusan kalau tidak salah harus dikembalikan, tapi saya tidak bisa mencampur adukan masalah tersebut. Selama bisa menjaga keamanan dan ketertiban yang berperkara di situ, ya, saya akan melihat saja, tidak akan melaksanakan upaya paksa. Cuma saya menghimbau kepada LSM, saya mohon maaf ini agak keras. Kalau rumah kita, ya, ada tamu masuk, paling tidak kan turun sama yang ada di rumah ini. Pak, permisi saya mau berak. Pak, saya permisi mau foto-foto. Selama ini tidak ada. Orang bule banyak ke sini. Bukan kita menutup tamu dari luar, tidak. Ya. Kalau ada apa-apa, saya sama Pak Dandim yang bukan dicari itu. Itu gimana ada orang bule di situ foto-foto kok tidak tahu? Jangan hanya untuk kepentingan tertentu masyarakat yang dikorbankan. Toh nanti kita juga yang akan berhadapan. Tolong sampaikan pada yang mungkin mengundang ahli dari manapun, hormatilah tuan rumah di sini, Bapak Bupati, Pak DPR, saya, Pak Dandim. Selama ini tidak ada yang bulan-bulan itu. Berkali-kali saya menemukan. Saya ikuti terus apa sih yang dilakukan. Orang kita pun kalau ke Malaysia tanpa ada surat-suratan ditangkap, dikembalikan ke negaranya. Tapi kami di sini masih toleransi terhadap itu selama itu untuk kepentingan masyarakat. Ya, tapi kalau ada titipan di balik itu sehingga akan merugikan yang lain, ya kami pun tidak akan tinggal diam. Ya. Karena saya merasa apa? Kasihan masyarakat ini. Selalu dibentur-benturkan oleh adanya kepentingan itu. Ya. Tapi kalau memang itu untuk kepentingan katakanlah lingkungan hidup, oke silahkan. Kami akan dukung, 100% akan kami dukung. Ya, karena saya pun sudah berapa kali ke lokasi tersebut, miris dengan situasi lingkungan yang ada di situ. Tapi jangan sampai nanti seperti tadi disampaikan oleh siapa tadi dari DPR kalau tidak salah. Begitu sudah ada putusan, baru ada pembagian ini lahan si A, lahan si J. Buat apa selama ini dibicarakan, didengung-dengungkan sampai ke dunia segala. Ujungnya cuma hanya di kapling-kapling. Ya kalau memang tujuannya untuk lingkungan tutup itu, tidak ada lagi pembagian untuk kelompok ini, kelompok A, kelompok B, C dan sebagainya. Kalau memang itu untuk lingkungan. Karena saya tahu yang ada di lokasi itu, apa isinya saya tahu. Ya, kalau memang itu untuk lingkungan, dibentuk-bentukkan untuk lingkungan, oke tutup. Mungkin mohon izin kepada dari anggota DPRA. Lanjutkan, Pak. Ya, kalau memang itu untuk lingkungan, mohon kami dukungannya, terutama ke Pemda, ke DPRD, ya, DPRK, agar betul-betul itu untuk lingkungan, jangan untuk apa-apa lagi. Ya, karena yang bisa memberikan penekanan secara politik adalah bapak-bapak dari provinsi. Saya kira ini mungkin Pak Dandim bisa minimal telepon Pak Kapolres, saya bawa orang sekian orang warga, dia tenggelam atau apa, kita yang repot. Bukan kita menutup terhadap apa tamu-tamu dari luar, tidak. Kita terbuka di sini. Siapapun yang datang. Komisi B, dari LSM, Pak Dede sekalian berbahagia. Banyak orang-orang asing yang masuk ke tempat kami melapor ke saya, tidak ada. Ini mencatat, Pak. Diangkat permasalahan ke atas. Kami di sini dianggap tidak ada. Saya katakan keras ada. Contoh kemarin, orang boleh masuk ke bandara. Saya tanya dengan anggota saya, Pak, mana sudah segala macam? Oh, udah beres semua itu. Ya, tolong. Bapak sekalian yang ada di sini, saya mohon maaf, saya keras.
hargai kami. Jangan gara-gara kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kami di bawah ini tidak dihargai. Mohon maaf, bukan dengan uang, mohon maaf. Kami hargai sebagai Pemda yang di sini. Ini sekali lagi mohon dicatat. Silahkan dibahas di pusat. Saya ngomong. Dan saya sudah laporkan ke Panglima. Dan dia mau bertanggung jawab terhadap daerahmu. Siap Panglima, saya kerjakan. Ya. Ini tolong kami dihargai. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah rawat riba. Silahkan proses-proses Bapak selenggarakan dengan sesuai ketentuan. Aturan hukumnya bagaimana? Saya tidak akan cawe-cawe. Saya tidak akan campur ke masalah itu. Itu ada masing-masing berwenang. Tentunya pihak Pemda, pihak lingkungan hidup, pihak lain-lainnya, dinas perkebunan, sebagainya lah pokoknya. Yang hanya saya titip kepada rekan-rekan semua, bapak-bapak, ibu bisa ada di sini yang saya hormati, saya banggakan, jangan ada kepentingan golongan sekecil apapun rakyat kami dikorbankan. Ini saya garis bawahi. Jadi kalau ada kabar pengkotak-kotakan pembagian lahan, saya orang pertama yang akan membatalkan ini. Catat ini. Kalau memang itu lingkungan hidup, saya mendengar itu. Kalau mau lingkungan hidup, silakan, tidak ada masalah. Kita dukung kok. Memang lingkungan hidup kita perlu kan? Dikatakan kedua PRK betul, perusahaan kita hanakan plasma, dukung jalan segala macam, kita dukung, bahkan kita kasih himbau ke mereka. Bahkan Bupati sudah mengambil langkah, ya Bupati ya, kita kumpulkan, ya. Jadi dalam hal ini jangan. Yang perlu kita luruskan sini. Mana perusahaan-perusahaan yang tidak masuk ke PAD-nya ke dalam, yang pajaknya bagaimana yang tidak masyarakat, itu yang kita angkat sebetulnya. Dan aturan. Saya sering komunikasi dengan mereka berempat, berlima kadang-kadang saya komunikasi dengan Pak Bata, karena beliau rumahnya di sini. Saya komunikasi, saya akan mendukung Pak. Apapun kebijakan Pak, ya, saya tidak ada unsur yang lain-lain. Ini pembawaan saya Pangan ataupun yang mana semuanya bertujuan adalah baik. Ini sudah rapi bahasanya seperti bahasa akademik, bahasa lapangan. Ini kami mohon maaf sekali lagi. Ya, bahasa gunung Pak Juraga. PA, Pak Tanwil dari fraksi Demokrat, Pak Darmuda dari fraksi PA, dan Pak Marzuki yang pesan keluar juga dari fraksi PA, dan kita sendiri juga dari fraksi PA. PAN yang bergabung dengan PH. Terus dan dia nggak tahu di mana titik lokasinya. Gimana kalau diselesaikan? Bagaimana dia bicara masalah rawat riba sebagai Pak Ketua DPR kan tadi. Ditambah lagi ya Pak sekalian bahwa karena ini dan isu yang luar biasa, orang pada tiarap semua. Pak Bupati memang muncul ke permukaan. Jadi itu Pak Bupati, kenapa sebabnya, dan yang melakukan pekerjaan di situ. Nah, kenapa ada satu perusahaan saja yang disikat terus? Setelah dapat laporan, ternyata tidak seperti itu. Nah, ada apa? Itu Pak Bupati. Ada apa itu? Pihak-pihak tertentu, kita tidak memponis siapapun dalam hal ini, tapi apa yang pasti, tolonglah dihargai kami. Belum konunagan, tapi belum ngecek. Akan tetapi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11, di situ jelas disebutkan bahwasannya setiap apapun yang ingin bekerja di Aceh ataupun ingin menginvest di Aceh atau apapun yang namanya yang berkaitan dengan Aceh harus berkoordinasi dengan DPR dan juga Gubernur. Begitu juga dengan Bapak Bupati dan Pemda setempat. Di situ jelas disebutkan saya juga nggak ingat poin berapa ya. Tetapi juga di dalam MU juga ada. Jadi saya merasa seolah-olah bapak-bapak kita ini yang ada di Nagandoya ini kayak tangkap Pak. Periksa itu surat-surat.
Tetapi tuduhan-tuduhan yang selama ini terkait dengan beberapa perusahaan mungkin mereka juga kurang berkoordinasi dengan pemerintah, itu mungkin saya juga kurang tahu. Tapi apa yang pasti kami juga mempunyai data. Yang Lampu, yang Nata, tolong dipantau, tolong dijaga, tolong dilihat. Jika ada orang-orang tertentu yang ingin menguasai lapangan kita, tolong Pak Kapolres dan Pak Dandim tangkap, ataupun tahan dulu, periksa surat-suratnya. Kita juga punya aturan kok, punya undang-undang kok di Indonesia ini. Jadi jangan hanya sewenang-wenang mereka saja. Di DPRA khusus di Komisi B membantu Dewan memberikan masukan-masukan, tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Bapak-bapak sekalian, juga mungkin rekan-rekan di LSM, perlu kita ketahui bahwasannya Aceh ini 30 tahun lebih menderita, dan sudah saatnya Aceh ini sebetulnya bangun sekarang. Nah, dengan hal yang demikian sih yang akan kita sesuaikan dengan RT/RW nasional nantinya. Saya juga dengar di Nagan Raya juga minta penambahan apakah Nagan atau Abdia, ada beberapa kabupaten ini minta menambah dengan MOU dan UPA. Kita punya undang-undang khusus, Pak. Jadi nantinya semua ini akan kita revisi undang-undang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Aceh. Bapak-bapak dan adik-adik LSM sekalian, harusnya kita bangga dengan UPA karena satu-satunya provinsi yang punya undang-undang khusus itu adalah baru Aceh. Sementara Irian Papua ini sedang berusaha, Pak. Kita kembangkan, perlu kita pupuk, perlu kita pererat itu. Jadi alangkah sedihnya masih dengan pihak keamanan, dengan Pak Bupati, dengan Ketua DPRA, DPRK, sehingga kita bisa Pak Komjen kami undang. Tapi di sini, dari sini yang hadir hanya satu mewakili Dispora, yang lain satu pun tidak hadir. Apakah ini tidak ada koordinasi? Lalu bagaimana yang disebut koordinasi menurut bahasa bapak-bapak? Apakah kami datang ke kantor dan menyembah sujud? 30 Mei 2012. Surat dari Yayasan Papan. Suratnya mana? Surat ada di Undangan sewa. Nanti kami undang semua. Saya ketemu di sini dengan Tunggu Pak dulu Pak Kasat. Rasto. Dengarkan mohon saya. Atasan daripada pimpinan Kabupaten Nagaraya. Yang kedua, khusus untuk perusahaan, kami harapkan adanya komunikasi yang jelas dan jujur di tempat itu terus. Yang keempat, ke Bapak ada rencana ke lapangan, kami memang ini jangan sampai ada kejadian begitu. Jadi mudah-mudahan Bapak-bapak selaku perwakilan daerah, saya yakin yang percis tahu wilayah ini Pak Pata, Adinda Tanwir, ini memang dari kecil adalah Yang Medan wilayah yang kena dari perusahaan tersebut. Tidak artinya dicabut izin semuanya, mungkin ada sebagian yang tidak kena dalam kawasan lewat pipa. Sehingga namanya tidak merugikan dari perusahaan itu. Kalau artinya cabut izin, berarti cabut semuanya. Nah, mungkin ada sebagian dia yang dapat bukit atau sebagainya, itu mungkin masih bisa ditolerir. Karena dengan kehadiran perusahaan tersebut, ramai juga terbantu masyarakat yang bekerja di perusahaan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. berarti kondisi Itu perusahaan baru, apa ini? yang bukan yang rawat ripa. 1.600. Ya. 605 yang izin terakhir dari Kalista Alam itu kan akan dicabut Pak, kembali kawasan itu yang selama ini kan kondisinya sudah mulai rusak Pak. Ya, ya tentunya lebih dahulu kita meletakkan pengawasan yang ketat di dalam itu. Adanya pos-pos penjagaan, kemudian agar tidak rawat pipa itu digunakan kembali oleh siapapun. Pertama, kedua, masyarakat yang hilang pekerjaan itu ramai.
Kalau 1.600 hektar itu kita paling kurang ada kehilangan 5.000 orang pekerjaannya. Itu juga perlu diperhatikan langkah-langkah apa untuk memudahkan atau mencari kebutuhan hidup dari 5.000 orang ini. Ya, apakah dikembangkan lewat pertanian untuk kita tidak mempunyai pegangan. Kayak ini dari Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pertanian, itu tidak ada suatu peta ataupun suatu garisan yang tegas terhadap wilayah, baik wilayah rawat ripa maupun larangan-larangan terhadap tidak memakai rawat ripa, itu belum kita pegang juga itu. Kemudian terhadap langkah-langkah pembinaan selanjutnya terhadap masyarakat di situ itu belum ada itu. Pada gigi Ulonyo Bapak Al-Fatah mewakili DP Nagan Raya dan beliau juga mantan ketua mereka. Pak Desiknya Allah masih diberi maju kesehatan, kecepatan, panjang hingga selanjutnya selalu dan selalu sama kita sampaikan kepada lagi Pak Allah dan kepada yang berbahagiano dan temui kamu menyampaikan beberapa bersama rekan-rekan dari DPRD. Dan di ujung ini ada Bapak Jenderal dan Pak Nazmi juga dari DA, dan di sini juga hadir dari Bapak Bapodalda ya, Pak Teni, Pak Turanen menyampaikan guna hal yang ingin disampaikan Pak kamu DPRD. Saya mohon dulu kita dan seluruh undangan dari anggota legislatif kita itu DPRA juga kepada seluruh jika dijanjikan bibit-bibit untuk pertanian Bapak sekalian. Namun pada kenyataannya hari ini hal tersebut belum direalisasi Bapak sekalian. Itu yang pertama, sehingga membuat kami gundah, membuat kami resah. Karena kenapa resah Bapak sekalian? Antara masyarakat dengan masyarakat sudah terjadi beradu. Dalam arti terciptanya suatu hal-hal yang bersifat negatif Bapak sekalian. Ini akan berefek kepada tidak harmonisnya masyarakat Kecamatan Lumamur Bapak sekalian. Kami berharap, janganlah membuat situasi seperti itu Bapak sekalian. Dengan membuat situasi seperti itu, karena hal tersebut dapat mengancam keharmonisan masyarakat Kecamatan Lumamur. Apalagi mereka sengaja untuk menciptakan orang-orang untuk dibayar dalam rangka ingin memprovokasi niat tujuannya. Yang kedua Bapak sekalian, jika kita menilik ke proses undang-undang ataupun hukum, jelas dikatakan bahwa keberadaan rawat ripa itu merupakan bukan bagian daripada hutan lindung Bapak sekalian. Jelas dalam surat nomor 190/KPDS/2001 Bapak sekalian. Dikatakan bahwa tidak tercantumnya kawasan rawat ripa dalam kawasan hutan lindung Bapak sekalian. Tetapi dalam Undang-Undang nomor 170/KPDS/2000 jelas dikatakan bahwa rawat ripa merupakan APL. Kedua, Bapak sekalian, YEL hari ini menjanjikan kepada masyarakat apa berusaha untuk memprotes. Kenapa mereka memprotes perusahaan yang ada? Setiap undang-undang yang dikeluarkan itu melalui proses-proses. Bapak sekalian, kami di sini merupakan petani. Kami ingin bekerja, kami memiliki keluarga. Jadi jangan sampai gara-gara persoalan seperti ini dapat merusak masa depan. Inilah di sini berarti Bapak Ibu sekalian supaya nanti diketahui bahwa perdagangan tempat Arab lintasan perdagangan sapi. Oke, kita lanjutkan tentang
Kapolsek dari beberapa webinar visi-visi dengan saya itu ya. Dan sebenarnya Mas itu kalau ada etikat baik bukan hal yang berat sebagaimana mengangkat tantangan bawa kasus ini ke sebelah sana. Tidak. Apabila Masyarakat jenuh dengan iya. Karena mereka itu menyelesaikan masalah dan juga mereka menjanjikan akan memberikan bantuan-bantuan terhadap masyarakat. Tapi sampai hari ini mereka itu tidak pernah memberikan kepada kami. Kami ingin mereka itu seperti kemarin itu masalah lahan kami. Mereka sudah membuat patokan sampai mereka itu memberikan masalah. Tapi kok sampai hari ini nggak ada, nol bagi kami. Itu janji bantuannya itu apa, Bu? Seperti mereka itu pernah mengatakan membuat perkebunan, bibit-bibit perkebunan. Kemudian ada lagi masalah lembu. Mereka akan menjanjikan akan memberikan bantuan lembu kepada masyarakat. Tapi sampai hari ini nggak ada, 0%. itu masalah konflik lahan yang mereka usahakan untuk diselesaikan, selesai nggak? Sampai hari ini nggak ada selesai. Patokan yang sudah dibuat, ukuran tanah kami, pembatasan tanah kami dengan PT tersebut sampai hari ini nggak tahu. Sampai sejauh mana proses itu nggak ada, nggak tahu. Dulu iming-iming mereka apa, Bu? Itu iming mereka kemarin itu menjanjikan menyelesaikan masalah lahan kami dengan PT tersebut, PT dengan PT GSM, tapi sampai hari ini nggak ada. Sedangkan lahan kami terus langsung digarap oleh PT tersebut. Padahal mereka tersebut hari mereka buat patokan, hari itu PT lagi dibuat ikrok lahan tersebut. Ada mereka, waktu mereka datang ada orang PT tersebut. Sampai orang yang buat lahan yang kerokan itu bilang, kami orang kerja, kami tak tahu apa. Sampai kata-kata itu dikeluarkan oleh yang bekerja. Jadi Bu, ada berapa lahan untuk di kalau nggak ada salah saya perusahaan PT SGM banyak, makanya tanah kami itu besar. PT aja, PT apa aja yang ngambil? Yang PT GSM. Yang selain itu? Yang setahu kakak itu PT GSM sampai hari ini masih mereka menggarap tanah. Kami sudah menginformasikan kepada pihak yang terkait seperti pemerintah daerah, sudah kami menyelesaikan tapi nggak ada juga sampai hari ini. Jadi dengan datang mereka mengharap kami itu dengan masyarakat bisa menyelesaikan masalah kami, masalah lahan kami, ternyata sampai hari ini nggak ada selesai. Berarti yang nggak mampu? Berarti nggak mampu mereka untuk menyelesaikan tanah kami tersebut. Jadi kalau tanah kami tersebut itu diambil, digarap terus sama PT tersebut, kemana anak-anak cucu kami nanti ke depan? Membuka lahan kebun dia kemana? Ya kan? Kita nggak ada tahu apa yang kami berikan. Kami sangat kecewa dengan mereka. Nah tadi setelah Bu Pakar dengan DPR, apa hasil dari? Kami mengharapkan hasil dari mereka. Selesaikan hak kami tersebut. Kembalikan hak kami. Hak masyarakat itu tolong dikembalikan oleh PT tersebut. Selesaikan hak itu. Jangan sampai mereka itu memberikan izin terus kepada LSM tersebut, memberikan terus izin sehingga lahan kami itu habis. Jadi masyarakat kami nanti anak-anak kami kemana mereka untuk membuka lahan. Sedangkan kalau di desa kami rata-rata orang petani semua. Hampir 50% itu petani. Kalau wilayah Ibu ada nggak sengketa lahan dengan perusahaan? Iya, syarikat pun sudah melihat tanah tersebut yang bahwa orang Rifa adalah akibat perjuangan kami bersama YER dan Wali Aceh, TPKRT, Tim Koalisi
penyelamatan rawa Tripa demi menyelamatkan rawa Tripa sebagai kawasan lindung. 3. Kami sangat terbantu dengan dibangunnya RSUD Nagan Raya oleh IF sehingga kami tidak perlu jauh ke Melabu untuk berobat dan optimum. 4. Kami sangat terbantu dengan adanya MMCK di masjid-masjid dan di pesantren bantuan dari di Kecamatan Tripa Timur. Demikianlah laporan masyarakat sekitar rawa Tripa terhadap kegiatan yang dilakukan Yayasan Istim Lestari. Yes. Bapak-bapak yang kami hormati, kami adalah sebagai warga masyarakat biasa yang paling hina dalam mana dan haji punya hak. Di luar daripadanya hukum hak hadat dan hukum hak rakyat. Maka punya Bapak penyampaian kamu kepada Bapak supaya Bapak dapat memberikan inspirasi kepada kamu. Kamu adalah warga miskin. Karena nyohana rawanya walaupun nyohana utuh-utuh itu mungkin kamunya kadang-kadang bagi kamu bapak rawa Tripa yang mengalami dampak langsung dari kerusakan rawa Tripa menyatakan bahwa 1. Kami masyarakat rawa Tripa minta supaya Bapak sebagai anggota DPRA Komisi B memperjuangkan status rawa Tripa menjadi kawasan lindung. 1. Yang kedua, tanah adat dan ulayat milik masyarakat desa yang telah diambil perusahaan sawit dengan dalih apapun harap dikembalikan. Contoh, oleh PT Kalista Alam, yang kedua SPS 2, yang ketiga GSM, Gelora Sawitan Makmur. Yang ketiga, kami minta semua HGO di rawa Tripa dievaluasi secara secepatnya untuk segera dicabut oleh pemerintah pusat di Jakarta, dan kami mohon permintaan pemerintah Aceh dan DPRA mengeluarkan rekomendasi untuk pencabutan semua HGO yang bersangkutan di rawa Tripa. Yang keempat, kami mohon kepada pemerintah Aceh dan DPRA untuk menyelesaikan konflik sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat di kawasan rawa Tripa. Yang kelima, kami mohon kawasan rawa Tripa dikembalikan habitatnya seperti dulu sebagai sumber mata pencarian masyarakat seperti madu, lele, rotan, lokan, dan ekowisata. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, dan kami berharap ada tindak lanjut penyelesaian. Nah, kesimpulan mulai dari bawah sampai ke atas. Jadi kamu harap dari masyarakat. Tinggal lagi saya sebagai pemimpin berharap tindak penuh pemerintah. Kalau pemerintah ini tidak mau bilang tidak. Ini fokusnya pada pemerintah. Pemerintah ini mau bina rakyat, selesaikan dulu itu pemerintah. Baru ini bisa kita nggak bicara ya, nggak bicara lain, bicara pemerintah. Saya bukan mana bukan bukan. Biasanya dia balon pegahnya kawasan ni. Biasanya semua orang. Itu hana je. Pun dah dia tengok. Itu pun dah dia ganda ni dah menyetam apa sih? Ya kan? Selesaikan masalah haji. Ini 4 poin masalah yang saya catat tadi yang tumbang tadi. Kami dengan Bapak Bupati tadi sudah ada sebuah kesepakatan. Sebelah Nopo. Ya. Kalau di sini dalam peta arahan fungsi hutan nomor 170 tahun 2000, kita di sini namanya APL, Pak. Area ininya kan karena di situ gambutnya, Pak. Betul, Bu. Ada kawasan marga satwa seluas 2000 sekian hektar.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Islam saya tertulis semuanya. Bapak sekalian, ini nantinya kita peran PMA yang hadir mungkin ada yang sampaikan hal-hal lain. Kami persilakan. Adalah untuk melihat sendiri sejauh mana isu yang kita dengar masalah rawat rifa. Setibanya kami ke sini kita melihat tidak ada rawat rifa, yang ada rawat senam. Tapi kalau hutan yang memang sangat perlu dilindungi ada Pak? Ya, itu sesuai dengan aturan seperti apa yang sampaikan tadi. Kita juga harus mengedepankan undang-undang dan kita juga tidak mau merugikan mana-mana pihak. Yang penting investor juga jangan diusir karena kita perlu mereka. Nah, dan juga hak-hak masyarakat. Jangan nanti mereka datang kemari mengambil untung yang besar sehingga masyarakat kita diabaikan gitu saja. Jadi itu yang kita tidak mau. Dan kita dari Komisi B DPR aja sangat komit untuk menyelesaikan masalah ini. Berarti DPR juga mempermasalahkan nama ya tentu dong, itu. Karena itu yang punya wilayah itu Pak Al-Fatah, dia sangat mengetahui. Bahkan waktu beliau jadi ketua DPRK, kasus ini sudah timbul. Jadi akhir-akhir ini kita juga melihat adanya timbul masalah izin ya. Sebenarnya izin yang dari PT Kalista Alam, saya juga telah mempelajari dari data-data mereka sudah dimiliki sejak tahun 95. Cuma yang jadi masalah sekarang YEL. Jadi batas dan kewenangan beliau itu yang selama ini kita juga pernah koordinasi dengan Bapedal, mereka tidak pernah berkoordinasi dengan Bapedal. Jadi hak dan kewenangan mereka untuk memeta-metakan lokasi itu kewenangan dari siapa gitu. Jadi itu yang diperhatikan oleh masyarakat. Kita juga dapat ungkapan dari masyarakat bahwa masyarakat sangat berterima kasih sebenarnya kepada YEL karena selama ini juga pemerintah kurang peduli Pak. Apakah bagaimana tanggapan pemerintah ternyata tidak peduli, sebenarnya YEL yang peduli ini. Ini bagaimana Pak? Ya bukan itu saja yang kami maksudkan, pemerintah sebenarnya jauh hari dari dulu memang sudah mengetahui tentang kasus Kolatripa ini. Dan YEL setahu saya baru timbul beberapa tahun kemudian ini. Jadi masalah YEL, masalah pemerintah, artinya seharusnya bisa mereka duduk bersama gitu. Jadi apa yang pasti saya melihat ini ada miscommunication antara LSM dan juga pemerintah. Nah, jadi kami juga telah mengadakan pertemuan tadi dengan Bupati, Pak Kapolres, dan saya melihat mereka sangat antusias untuk menyelesaikan masalah dan mereka sangat mendukung. Bukankah persoalan hutan lindung ini tidak terangkat sebelum mereka angkat, Pak? Persoalan hutan lindung itu masalah ke-30, yang penting rakyat dulu. Jadi jangan pendatang-pendatang yang ingin mengambil keuntungan, jangan dianak terikat. Seperti Ibu kata tadi, itu Ibu apa tadi itu? Ibu dari perkebunan. Ada kayu-kayu yang dulunya gadis dan perawan, sekarang udah janda. Saya juga nggak pasti itu. Apa maksud beliau? Tapi apa masalah ini? Terkait masalah ini ya rekomendasi kita kalau bisa tadi kita udah duduk-duduk sama teman-teman, kalau bisa masalah kegiatan ini dinonaktifkan untuk sementara. Kegiatan di siapa Pak? Apa? Kegiatan apa saja yang berlaku di Rawat Rifa. Nah, maksudnya jangan untuk mencabut izin terakhir itu. Itu komitmen DPR sendiri seperti apa? Sebenarnya masalah wali itu kita udah duduk beberapa kali. Jadi kita juga tidak bisa menidakkan ada keputusan yang telah diambil oleh hakim. Itu kan berdasarkan undang-undang. Jadi itu hak mereka. Dan kita juga komit karena hutan-hutan lindung ini juga perlu dilindungi. Hutan-hutan yang ada di Aceh. Seperti Ibu itu kata tadi, kemungkinan besar ke depan kita juga akan mempunyai taman nasional. Apakah turun kita ada hubungannya dengan kemenangan itu, Pak? Apa? Turun kita hari ini apakah ada hubungannya dengan kemenangan itu? Tujuan kita kemari adalah khusus untuk melihat lokasi, bertemu dengan masyarakat dan pihak Pemda setempat untuk mengetahui dan mendengar sendiri keluhan-keluhan masyarakat yang selama ini mereka sering kali datang ke DPR, sehingga kadang-kadang saya juga peka telinga untuk mengangkat telepon. Kenapa baru sekarang Pak turun DPR Pak? Padahal dari lama, sudah lama masalahnya. Nah, jadi kebetulan. Kalau di daerah lain bagaimana Pak? Apakah hanya di Nagaraya aja yang akan pantau? Kita bagaimana kasus di Singkil Pak yang sampai sekarang ada 4 orang yang sudah ditahan polisi karena mungkin mengangkat persoalan perusahaan dengan masyarakat ya anak Pasindo Pak.
Setahu saya kita baru-baru ini kan adanya pesta demokrasi yang menyangkut dengan pilkada. Jadi terkait hal itu maka tertundalah persoalan-persoalan yang ada di Aceh. Tapi kita komit setelah pilkada ini sudah gubernur dilantik kita akan menyelesaikan semua insya Allah. Dan masalah Sindo yang terjadi di Singkil kami juga sudah menghubungi Pak Kapolda insya Allah dalam waktu dekat. Hah? Untuk kepala gajah. Isunya kayak mana nih an? Kecil. Hutan lindung. Nah. Sini Dan. Sini. Tangannya. Nah, ke sini bro, lihat. Sedikit tangannya. Oke. Hidupkan pakai kepala manusia. Kita pakai tangan dulu. Bang, tolong sini bang, depan nih bang. Diri aja. Enggak, itu Bapak Rusman aja. Apa? Oh. Supaya hidup juga. Oh, bawa nggak hidup ya? Itu yang kebakaran. Nyaman. Asapnya mungkin lari ke sini ya. Udah mantap bang. Ini kita putar deh, itu ulam tengok deh. Pak, putar apa? Yang tahu aja. Itu tahu kena dia. Oh kena awal juga. Kena. Kau jalan kayak Oh iya. Jadi arahkan supaya. Oh iya. Tenang sajalah. Fikir balik lagi. Balik. Saya pikir balik lagi, Pak. Ya, bawa deh, balik. Perusahaan po. Jangan takut lah, bilang aja.